Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang wajib kalian nonton dengan MC anti-naif yang sangat beringas, bahkan pantas disebut wujud dari kejahatan itu sendiri. Mengisahkan seorang prajurit yang dijuluki Raja Tombak Agung tak terkalahkan dan telah berkali-kali menantang maut di medan perang dengan seni iblis yang hampir membuatnya gila disebabkan semua kebencian ribuan musuh yang dihabisinya terus menghantuinya. Saat mati dalam medan pertempuran, dia tiba-tiba kembali ke versi dirinya yang masih remaja saat masih menjadi pembantu biro pengawal. Dari sinilah dia mulai menggunakan kembali seni iblis terlarangnya, bahkan menemukan cara untuk mengatasi kelemahan seni iblis terlarangnya selama ini. Tak hanya itu, dia akan mengguncangkan dunia sekali lagi dengan dendam membara kepada seluruh musuhnya. Cerita dimulai dengan seorang anak bernama Sunji dengan satu kata saja, dan dia tidak memiliki nama belakang keluarga. Hanya itulah yang dirinya punya di dunia, tapi tidak ada yang memanggilnya dengan nama tersebut, bahkan saat anak-anak dia dipanggil sampah tak berguna. Semakin dia tumbuh, maka namanya juga ikut berganti menjadi hama maupun nama buruk lainnya karena dia tinggal di lingkungan keras yang mengharuskannya bertarung. Ketika Sunji dewasa, orang-orang memanggilnya sebagai sang tombak ular berbisa maupun sang tombak iblis. Pada suatu masa dirinya telah mencapai puncak dan mengalahkan semua orang yang mengklaim diri mereka yang terkuat, bahkan Sunji mendapatkan gelar sebagai sang Raja Tombak Agung. Baju yang selalu ia kenakan hanya satu, yaitu kain usang, dan dia mulai menua. Meski begitu, pertarungan tidak lepas dari hidupnya, dan dia hanya punya waktu untuk memakan kentang tiap harinya sebelum kembali bertempur. Tak ada tempat tinggal, dan jika ada maka tempat yang dianggapnya rumah hanyalah medan perang yang tak berujung. Orang-orang yang melawannya akan menyebutnya dengan berbagai macam nama dengan sebutan iblis maupun monster berwujud manusia. Meski begitu, dia hanya seorang diri, sehingga musuhnya selalu menganggap bisa menang melawannya. Mereka yakin jika berhasil mendaratkan satu serangan telak, maka serangan berikutnya akan jauh lebih mudah, dan itu adalah akhir bagi sang Raja Tombak Agung. Tapi Sunji berada di level yang berbeda, dan julukannya sebagai Raja Tombak Agung tidaklah didapatkan dengan mudah. Dia telah melewati berbagai macam medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Dirinya juga telah berhasil hidup dari ratusan bahkan ribuan pertempuran, baik disergap secara tidak adil maupun dalam duel satu lawan satu melawan mereka yang dianggap puncak. Teknik ilmu tombaknya sangatlah ganas, bahkan dia takkan sungkan menghancurkan tubuh lawannya. Walau orang-orang dipenuhi ketakutan, tapi jumlah mereka yang banyak memberikan keberanian dengan perasaan untuk menang. Hanya saja semua itu adalah ilusi, karena sosok yang mereka hadapi sudah tak pantas disebut manusia lagi, dan Sunji penasaran apakah dirinya terlahir untuk melakukan ini. Dia tidak memiliki bakat maupun keahlian selain merenggut kehidupan manusia, dan sosoknya adalah yang terburuk di sepanjang sejarah. Hanya dengan satu tombak di tangannya, maka dia mendominasi penuh atas segala medan perang. Walau dia selamat dari perang hebat kali ini, tapi tubuhnya tetap saja mengalami luka terparah dari sebelumnya. Dia tidaklah kalah, tapi pada akhirnya dendam serta kebencian dari orang-orang yang sudah mati akan melahapnya. Inilah hari akhir bagi Sunji sang Raja Tombak Agung, dan dia pun mati setelah pertempuran panjangnya.
Seperti itulah semuanya berakhir, tapi apakah terdapat kesalahan dan apakah ini takdir yang menginginkannya? Dia seharusnya membusuk, tapi kenapa dia masih memiliki kesadaran dengan rasa yang aneh pada tubuhnya? Namun Sunji tiba-tiba terbangun di bawah sebuah pohon dan dia terus menatap tubuhnya. Awalnya dia mengira jika dirinya mengalami reinkarnasi sebagai bayi dan hanya itulah yang masuk akal. Namun kenyataannya dia masih seperti remaja dan wajah ini adalah saat dirinya masih bekerja sebagai orang suruhan dalam biro pendamping. Jika dugaannya benar, maka momen ini seharusnya tidak bisa digunakan untuk bersantai karena sebuah insiden telah terjadi. Seperti yang dipikirkannya, ternyata klien yang dikawalnya mengalami penyerangan dan mereka mulai dihabisi. Mereka adalah para bandit hutan dan grup pengawal takkan membiarkan semua barang dicuri. Sunji tak menduga jika dirinya mengalami reinkarnasi dan langsung melangkah ke medan perang. Di saat yang sama seorang bandit berada di belakangnya dan dia yakin jika bocah di hadapannya adalah pembantu dalam grup pengawal. Berdasarkan pengetahuannya, bandit hutan adalah para berandal yang bersembunyi di hutan untuk menghabisi dan merampok orang-orang. Tapi sosok yang mengancamnya saat ini memiliki mata bergetar serta tubuh yang kaku menunjukkan jika sebagian besar mereka amatiran. Pria ini tak peduli apakah bocah di hadapannya bagian dari biro pengawalan maupun hanya pembantu, tapi dia akan menghabisinya. Dia takkan meninggalkan jejak dan semua yang lewat akan dihabisi lalu merampoknya. Meski serangan mengarah kepadanya, tapi Sunji tidak bergeming, bahkan dia sudah menduga jika gerakan orang itu terlalu gampang dibaca. Yang benar saja dia berhasil merebut tombak itu dengan sangat mudah dan dia membalas serangan. Satu serangan berupa tusukan melubangi dada bandit ini tepat di mana jantungnya berada. Walau Sunji kembali remaja, tapi bukan berarti dia tidak memiliki ilmu bela diri yang selama ini membuatnya mencapai puncak. Seharusnya apa yang sudah dimilikinya lebih dari cukup untuk mendominasi siapapun. Walau semua orang membenci teknik ilmu bela diri yang digunakannya, bahkan mereka memanggilnya pengguna seni iblis terlarang. Tapi hanya itulah yang dia punya dan tidak perlu sungkan menggunakannya. Siapa sangka Sunji akan berjalan santai dengan membawa korbannya. Di saat yang sama seseorang yang telah bersembunyi di belakangnya muncul dan menyerang dengan panahnya. Bandit ini yakin jika bocah itu pastinya sudah mati karena menghindari lesatan panah dalam jarak dekat sangatlah mustahil. Namun Sunji malah datang ke arahnya sambil membawa korban sebelumnya. Dengan memperlihatkan wajah mengerikannya, Sunji sudah menduga terkait serangan tersembunyi itu. Lalu dia kembali menancapkan tombaknya ke tubuh orang itu tanpa dapat berbuat apapun. Sekarang Sunji sudah mendapatkan 2 orang dan tombak yang cukup berat lebih baik baginya. Kembali saat menjadi bagian dari biro pengawalan harimau membuatnya teringat akan masa lalu. Para bandit yang melihat seorang anak berjalan dengan mangsa yang diperlakukan menyeramkan membuat mereka merinding. Mereka yakin jika bocah itu pastinya tidak normal, bahkan dia tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di saat yang sama pria yang lebih besar datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin para bandit hutan. Kedatangannya membuat Sunji tertawa karena mangsa yang lebih besar telah datang. Pemimpin bandit ini sungguh kesal karena bocah di depannya sangat arogan tanpa mengetahui kondisi yang akan menimpanya.
Tanpa pikir panjang pemimpin bandit itu melempar kapaknya yang diarahkan menuju kepala Sun Ji. Tapi bagi Sun Ji serangan seperti ini hanyalah mainan karena dia pernah dihujani dengan ratusan anak panah serta tombak dari segala arah. Pemimpin bandit ini tak menyangka tikus kecil di depannya dapat menghindar padahal jarak mereka sangat dekat. Lalu dia dibuat tercengang akan apa yang dilihatnya. Di mana rekannya yang mati tiba-tiba saja berada di depan matanya. Siapa sangka tombak Sun Ji telah menebas tubuhnya, bahkan dia tak dapat berkutik saking cepatnya serangan itu. Bagi Sun Ji seperti inilah serangan sesungguhnya, bukannya permainan lemparan untuk anak-anak. Para bandit yang tersisa sangat ketakutan, bahkan di antara mereka tak sanggup berdiri dan yang lainnya saling mendorong untuk maju. Sun Ji sudah terbiasa dipanggil monster dan dia masih merasa tidak nyaman akan tombak di tangannya yang masih ringan. Maka dari itu dia menambahkan bagian atas tubuh pemimpin bandit itu sebagai pemberat untuk tombaknya. Pemandangan ini membuat semua bandit merinding karena mereka baru melihat sosok yang sangat tidak manusiawi seperti ini. Setelah itu mereka berlari penuh ketakutan untuk menyelamatkan diri dengan menjauh dari Sun Ji yang dianggapnya monster. Lalu perhatian Sun Ji tertuju pada mayat di belakangnya dan dia mulai mengerti. Di mana ketika darah dan iblis bertemu pada medan pertempuran, maka aura kebencian mereka kembali muncul. Dia tak menyangka jika waktu untuk menempa seni tombak iblisnya akan jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan sebelumnya. Ini adalah awal yang menarik menunjukkan jika dia bisa jauh lebih kuat dan mengerikan dibandingkan kehidupan sebelumnya sebagai sang Raja Iblis Tombak Agung yang tak terkalahkan. Hari pun mulai gelap dan para pasukan Biro Pengawalan telah mendominasi perang dengan para bandit. Semua itu disebabkan kehadiran Sun Ji dan dia sudah seperti pembawa malapetaka di mana tempat yang dipijakinya pasti dijatuhi korban. Aura kebencian yang ada di belakangnya semakin kuat dan hanya Sun Ji sendirilah yang dapat melihatnya. Di saat yang sama salah satu dari anggota Biro Pengawalan dilemparkan begitu saja dan mengenai tombaknya. Siapa sangka di sana terdapat bandit yang mengamuk dengan kekuatan melebihi yang lainnya, bahkan dia mendominasi seluruh pasukan Biro Pengawalan Grup Harimau. Saat ini Sun Ji masih menyaksikan kebrutalan itu karena dia tak ingin terganggu dalam mengincar mangsanya. Pria ini terus tertawa menunjukkan dia juga adalah seorang maniak yang mencintai pertumpahan dalam medan perang. Para aura kebencian merah di belakangnya terus berbisik jika sosok itu adalah mantan bos mereka dan dia seharusnya bergabung bersama. Sun Ji mengerti dan yakin jika sosok itu pastinya bandit terkuat dalam kelompok ini. Aura kebencian itu bahkan memberitahu jika mantan bosnya kuat dan meminta Sun Ji untuk membawanya. Hal itu membuat Sun Ji tertawa kegirangan karena dia selalu tak menyisakan mangsanya dan akan melahap segalanya. Bandit itu bernama Igo dan dia terus mengamuk tanpa bisa dihentikan oleh pasukan Biro Pengawalan Harimau. Lalu dia mendengar seseorang memanggil namanya dan hal itu membuatnya murka. Saat berbalik tiba-tiba saja Sun Ji telah menyerangnya, tapi Igo tidak seperti yang lainnya di mana mereka dapat mati dalam sekali serangan. Meski dia berhasil hidup tapi tetap saja tubuh besarnya terdorong menunjukkan kekuatan Sun Ji jauh lebih unggul meski dia masih dalam tubuh remajanya yang tak terlatih. Kehadiran Sun Ji dengan membawa mangsanya adalah pemandangan yang mengerikan bahkan bagi Igo sekalipun.
Dia tak tahu dari mana datangnya bocah menyeramkan di hadapannya dan bagaimana bisa dia melakukan tindakan di luar akal sehat ini. Tak hanya itu, dia merasakan aura yang begitu mencekam seakan ini adalah panggilan kematian. Yang benar saja aura kebencian ketiga rekannya menginginkannya dan sangat tidak adil rasanya jika cuman ego yang hidup. Sosok Sunji seperti iblis kematian yang bersemayam dalam tubuh seorang manusia. Tekanan ini membuat ego menangis saking takutnya dan dia terus bertanya siapa sebenarnya bocah di hadapannya. Semakin banyak yang dihabisi oleh Sunji, maka semakin kuat pula energi iblisnya dan inilah yang dirasakan oleh ego. Selama ini dia sudah melawan banyak orang tapi belum pernah menemukan pengguna seni iblis yang sangat menakutkan, bahkan sosoknya sendiri menyatu dengan kegelapan aura iblis itu. Tanpa pikir panjang lagi Sunji menghabisinya dengan menebasnya tanpa ampun. Walau dia baru saja merenggut kehidupan, tapi tak ada raut wajah penyesalan maupun yang lainnya karena semua ini hanyalah hukuman bagi mereka yang lemah. Lalu Sunji tertawa karena kehidupan baru dengan tubuh remajanya sangatlah menyenangkan dan tidak sabar melahap segalanya. Kembali ke masa lalu sebelum Sunji mendapatkan seni kekuatan iblis. Di sana dia merangkak untuk memanjat tebing dengan kedua tangannya dan dia sangat kesal atas dirinya yang diberi tugas melakukan pengintaian dengan taruhan hidupnya. Dia mengikuti perkataan orang-orang di mana dengan memasuki militer, maka dirinya takkan kelaparan lagi, tapi tidak ada bedanya saat dia menjadi budak. Di sela itu Sunji merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan di belakangnya hingga membuat tubuhnya merinding. Dia yakin ada sesuatu di sana, tapi ini merupakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Tak peduli apa yang ada di sana, tapi instingnya mengatakan jika dia tidak boleh melihat ke belakang. Dia yakin ini merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, bahkan menganggap kedatangannya di puncak tebing ini adalah sesuatu yang salah. Di saat yang sama dia mendengar sebuah suara yang menanyakan tentang apa yang diharapkannya hingga Sunji berjuang begitu keras untuk bertahan hidup. Bagi makhluk misterius ini, hidup Sunji tidak lebih dari seekor serangga, dan kenapa tidak bertaruh saja? Hal ini mungkin saja adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya yang sangat menyedihkan itu. Sunji pun mulai memberanikan diri untuk berbalik secara perlahan sambil mempertanyakan bagaimana bisa dia mempercayai kata-kata sosok yang baru ditemuinya. Ucapan itu membuat sosok ini tertawa karena bocah di hadapannya memiliki nyali dan dia ingin mengetahui namanya. Lalu Sunji pun memberitahu namanya kepada sosok misterius itu. Tapi sosok ini malah menanyakan kembali namanya seakan dia tidak mendengarnya. Kali ini Sunji mengeraskan suara terkait namanya. Namun sosok ini malah bertanya kembali siapa namanya hingga pertanyaan ini sudah berulang ketiga kalinya. Saat Sunji menjawab untuk ketiga kalinya, maka cengkeraman sosok itu sudah berada di lehernya. Sunji tak menyangka seseorang bisa menangkapnya dalam sekali napas, bahkan dia tidak bisa melihat gerakannya. Lalu Pak Tua misterius ini memberitahu jika Sunji ingin menghabisi seseorang, maka dia harus menanyakan nama mereka sampai 3 kali. Yang benar saja sosok itu adalah orang yang memberinya kekuatan iblis sekaligus masternya. Sunji menyadari jika Pak Tua ini adalah bentuk kejahatan dari dunia bela diri yang bernama Kofu sang iblis darah. Kembali ke masa sekarang di mana Sunji terus membasmi para bandit yang sudah menjadi penguasa di hutan ini sejak lama.
Dia benar-benar tak ingin melepaskan mereka dan alasan kenapa para bandit itu masih bertahan karena tertipu akan wujud lawannya yang hanyalah seorang bocah dan dia juga seorang diri. Saat mereka memiliki kesempatan maka para bandit itu tak segan untuk mengerahkan segalanya. Di sela itu Sun Ji merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya di mana pikirannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Kini dia dapat bertarung sesuai keinginannya dan dia dengan mudah mengeliminasi targetnya dengan cara yang tak normal. Energi iblis yang diberikan oleh Koufu padanya tidaklah sempurna sehingga akan menjadi sebuah kelemahan yang fatal yang jika tubuhnya tak sanggup mengatasinya. Benih energi iblis yang tertanam dalam dantiannya seharusnya meresap ke tulang dan mengacaukan pikirannya, tapi sekarang dia merasa segar. Maka dari itu Sun Ji penasaran apakah ada yang berubah antara dirinya saat ini dan tubuh masa lalunya. Kemudian dia mulai menenangkan diri dan memeriksa tiap bagian tubuhnya tanpa melewatkan apapun. Dia pun membuka kedua matanya karena sudah menemukan jawaban yang dicarinya. Perbedaan itu terletak pada saat Sun Ji mendapatkan energi iblis di kehidupan masa lalunya dan dia telah melupakan sesuatu saat bergabung dengan militer. Sesuatu yang dimaksudnya adalah teknik pernapasan suku Mao yang digunakannya saat kecil. Siapa sangka pernapasan itu adalah yang membuatnya tetap sadar dan menjaga kewarasannya, bahkan ini pantas disebut kebetulan yang aneh. Masternya telah mengatakan jika hal tersulit dari kekuatan energi iblis adalah mempertahankan kewarasan dan semakin kuat kekuatan itu maka dia akan makin menggila jika tak memiliki tekad yang kuat. Sun Ji pun tertawa dan dia penasaran bagaimana ekspresi Koufu jika mengetahui kelemahan energi iblisnya ternyata dapat diatasi dengan pernapasan suku Mao. Beberapa saat kemudian sekumpulan orang telah tiba di belakangnya. Yang benar saja mereka adalah pasukan Biro Pengawalan dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya. Gadis ini dapat merasakan seberapa menakutkan anak di depannya. Dia hanya berdiri di sana, tapi auranya begitu menekan bahkan mampu menebas para bandit dengan satu serangan hingga tubuh mereka terpotong. Maka dari itu dia tidak ingin melepaskan seseorang yang berbakat dan dia tak tahu kenapa orang sekuat Sun Ji bekerja sebagai pembantu Biro Pengawalan, tapi jika tak keberatan dia masih ingin meminjam kekuatannya. Namun Sun Ji menolaknya begitu saja, bahkan dia tidak perlu mempertimbangkannya. Jika tak ada urusan maka dia akan pergi sekarang juga, tapi gadis ini enggan melepaskannya. Kalau dia tidak mau bergabung, maka dia harus melakukan sesuatu. Yang benar saja dia memberikan sebuah token khusus yang tak sembarang bisa dimiliki untuk menjaga hubungan mereka, karena Sun Ji berpotensi memiliki nama besar dalam dunia ini. Gadis ini merasa Sun Ji pasti sudah mengetahui jika Sekte Harimau yang mengelola Biro Pengawalan ini dan termasuk salah satu sekte ternama. Jika dia membawa token ini maka dirinya akan diterima di mana saja sebagai tamu kehormatan dan dia benar-benar memberikannya sebagai ucapan terima kasih yang tulus dengan harapan Sun Ji menerimanya. Berdasarkan ingatan masa lalunya Sun Ji tahu jika Sekte Harimau dikenal atas kejujuran serta integritasnya. Tapi dalam beberapa tahun mereka akan lenyap begitu saja dengan tragis. Maka dari itu Sun Ji akan menerimanya dan gadis itu tampak sangat senang. Sekarang mereka akan melanjutkan misi pengawalannya dan berharap dapat bertemu kembali. Sun Ji mengerti dan dia juga meminta seekor kuda karena berjalan terasa membosankan.
Gadis ini mengerti, tapi Sunji sebaiknya memilih kuda lain karena kuda itu terlalu liar hingga mereka sendiri tidak menungganginya dan hanya sebagai pembawa barang. Namun siapa sangka kuda itu malah menurut pada Sunji, bahkan terlihat ada yang aneh. Di mana kuda itu bahkan kencing dengan tubuh yang gemetaran menandakan dia sangat ketakutan. Gadis ini tak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang masih muda, tapi sangat ahli bahkan bisa menjinakkan muda itu. Ucapan itu membuat orang di belakangnya tertawa karena jatuh cinta pada pandangan pertama dengan remaja tampan serta kuat sudah sewajarnya. Namun gadis ini malah sangat marah dan jika orang itu berani berbicara seperti itu lagi kepada penyelamatnya maka dia akan menghabisinya. Bawahannya pun meminta maaf sambil mengatakan jika dia hanya sedang bercanda kepada kaptennya. Kemudian perhatian gadis itu tertuju pada teknik tombak yang digunakan oleh Sunji. Cara dia menghabisi musuhnya sangat brutal dan aneh, bahkan teknik itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Pria ini menduga jika Sunji mungkin saja adalah anak dari bangsawan ahli tombak ternama, namun kaptennya tidak membenarkan hal itu karena cara bertarungnya tidak terlihat seperti bela diri. Lebih tepatnya itu adalah teknik bertarung tombak yang dimiliki militer, tapi kemampuannya melebihi usianya. Walau berasal dari militer, tapi tetap saja cara Sunji menggunakan tombaknya sangat tidak normal dengan kebrutalan yang tidak ada duanya. Dengan dugaan itu, maka dia lebih curiga jika Sunji kemungkinan besar anak keluarga militer yang sedang dalam perjalanan sebagai prajurit setelah menyelesaikan latihannya. Walau kepribadiannya juga tampak buruk dan keras, tapi dia rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong mereka dan jika dia tahu soal krisis sektenya maka mungkin Sunji bersedia membantunya. Dia berharap dapat bertemu lagi dengannya dan bisa meminjam kekuatannya. Sementara itu kuda liar yang ditunggangi oleh Sunji kembali kencing dan dia mengancam akan menebasnya jika melakukan hal itu lagi. Kuda itu pun berjuang keras agar tidak membuat tuannya marah dan Sunji memikirkan sesuatu tentang masa sekarang. Di mana dia penasaran kabar sahabatnya yang bernama Aiko dan dia seharusnya masih berada dalam sektenya. Aiko adalah seseorang yang dirinya temui setelah mendaftar sebagai prajurit sekaligus seseorang yang pertama kali membuat ikatan dengannya. Di masa itu Sunji berpikiran jika masuk dalam militer maka dia takkan kelaparan lagi, namun dia diperlakukan dengan buruk sebagai pemula dan harus memberikan upeti terlebih dahulu sebelum makan. Sunji bukanlah orang yang akan menurut begitu saja dan dia baru mendengar tentang upeti seperti itu. Sebagai seorang senior pria ini memberitahu jika para rekrutan baru diharuskan mentraktir makan malam seniornya dan jika melanggar aturan itu maka dia harus siap untuk dihajar. Di saat itulah Aiko datang dan menyebut jika keributan ini sangatlah konyol, padahal rekrutan baru saja bergabung dan dia juga salah satunya. Tapi dia penasaran kenapa seniornya belum meminta jatah darinya, dan hal itu membuatnya sedikit iri. Pria ini yang merasa dipermainkan akan membuat wajah Aiko menjadi lebih buruk lagi dari yang sekarang. Akan tetapi saat mencoba menyerangnya, maka Aiko melemparkan kentangnya dan mengenai wajah lawannya. Dia akan memberikannya secara gratis, tapi sebelum itu seniornya harus menerima tinjunya. Aiko merupakan salah satu rekrutan baru yang sangat berani, dan saat pertama kali bergabung dia sudah menunjukkan kekuatannya yang hebat kepada seniornya. Dia terus menghujani orang itu dengan pukulan beruntun hingga dia ditumbangkan tanpa perlawanan yang berarti.
Aiko pun meminta yang lainnya untuk maju jika ada yang keberatan, tapi mereka harus bersikap untuk dihajar. Lalu Sunji mengatakan jika Aiko seharusnya tidak ikut campur dalam urusannya dan membahayakan dirinya untuk orang yang tak dikenalnya. Tapi Aiko tak peduli pada hal tersebut, bahkan dia memberikan sepotong kentang miliknya kepada Sunji. Walau mereka termasuk rekrutan baru, tapi Aiko merasa lebih senior karena dia lebih dulu tiba di tempat ini. Itulah pertemuan pertama mereka dan Aiko adalah satu-satunya sahabatnya meski bukan saudara sesumpahnya. Awalnya hubungan mereka tidak terlalu erat dan hanya terlihat seperti sesama prajurit yang saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi suatu momen terjadi di mana mereka berdua dihadapkan pada hidup dan mati. Insiden itu terjadi saat sang iblis darah muncul dan dia telah mendapatkan Sunji dalam cengkeramannya. Sunji yang dalam keadaan buruk berusaha mengatakan dengan meminta agar Aiko segera melarikan diri. Namun Aiko enggan melakukannya, bahkan dia mengancam menyalakan bom di tangannya agar para prajurit datang jika Kofu tidak melepaskannya. Ancaman itu membuat Kofu kesal karena dia kedatangan satu bocah berani lagi. Sesuai permintaannya, maka Kofu pun melepaskan Sunji, tapi hal itu berarti menjatuhkannya dari tebing. Tindakan itu membuat Aiko sangat panik dan terus meneriaki nama sahabatnya. Kofu tertawa, tapi dia penasaran kenapa bocah itu malah marah, padahal dia sudah melakukan permintaannya. Dengan penuh rasa amarah, Aiko akan memberikan tanda kepada rekannya agar memburunya. Walau ini adalah sesuatu yang seharusnya tak dilakukan karena memberikan tanda berarti mengerahkan para prajurit untuk menangkap satu orang, bahkan berpotensi membahayakan pasukannya jika musuh datang. Namun Sunji berteriak dan menghentikan Aiko karena dia baik-baik saja sambil menyuruhnya untuk pergi. Lalu Kofu mengungkapkan jika sejak awal dia tidak berniat menghabisi mereka dan hanya ingin mereka mendengarkan penawarannya. Siapa sangka Kofu tidak bisa meninggalkan gunung ini disebabkan dia mengalami luka dalam yang parah, dan jika membawa ramuan yang bisa menyembuhkan lukanya maka dia akan memberikan mereka kekuatan untuk bertahan hidup di dunia yang sangat kejam ini di mana kekuatan adalah segalanya. Dia yakin jika bocah di hadapannya mengetahui bagaimana kerasnya hidup ini karena mereka adalah seorang prajurit. Baik Aiko dan Sunji memikirkan satu hal di mana mereka tidaklah memiliki pilihan lain selain melakukan permintaan tersebut. Maka dari itu mereka akan menerimanya karena lolos dari cengkeraman sosok kuat seperti Kofu sangatlah mustahil walau dia sedang terluka parah. Kofu sudah lama menunggu adanya orang berkunjung di tempat ini dan dia sungguh beruntung menemukan bocah yang bersemangat bahkan lebih baik dari orang dewasa pada umumnya. Di dunia ini ada makhluk yang dikenal sebagai iblis yang tak terkendali di mana mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang dimangsa oleh harimau dan terjatuh dalam kebusukan iblis. Jiwa-jiwa yang terkontaminasi itu diperbudak dan bekerja mempersembahkan jiwa-jiwa lainnya untuk meningkatkan tingkatan spiritual master yang dilayaninya. Teknik iblis yang dirancang oleh Kofu memiliki prinsip yang sama di mana teknik ini menyerap kekecewaan arwah yang telah mati untuk meningkatkan spiritualnya dan teknik ini diberi nama pengendalian iblis tak terkendali. Teknik ini juga memiliki 3 tahapan dan jika berhasil melewati tahap pertama maka mereka berdua mampu mengeluarkan energi iblis layaknya uap. Kemudian tahap kedua akan membuat darah mereka menjelma menjadi racun mematikan untuk musuh.
Langkah selanjutnya adalah tahapan ketiga dan tapi Kofu sendiri telah mengabaikan hukum duniawi dan berhasil mencapai tingkatan keempat. Di saat tahap itu diterapkan, maka konsep-konsep seperti baik maupun jahat, bahkan iblis tidak ada artinya lagi baginya. Sekarang baik Sun Ji dan Aiko telah mendapatkan kekuatan benih iblis, dan mereka akan menghabisi para musuhnya sekaligus meningkatkan energi spiritualnya melalui jiwa-jiwa yang dihabisinya. Tak ada yang lebih cepat mengubah takdir dalam era ini selain menjadi kuat, dan itulah yang harus dimiliki oleh mereka berdua. Walau hanya berdua, tapi mereka menghadang ratusan musuh tanpa rasa takut. Setelah Kofu merasa kedua muridnya sudah cukup kuat, maka dia akan meminta permintaan terakhirnya, di mana mereka harus menemukan herbal berupa ginseng salju berumur 100 tahun, karena itu adalah bahan utama untuk menyembuhkannya. Sun Ji mengerti dan akan melakukannya, tapi Aiko memiliki pendapat yang berbeda, di mana mencari ginseng salju berumur 100 tahun melebihi kemampuan mereka saat ini, dan sebelum itu dia berharap masternya membantu mereka berdua untuk membuka inti utama yang mengalirkan ki ke seluruh tubuh. Semua itu disebabkan mencari ginseng langka itu pastinya sangat berbahaya, bahkan mereka harus bertarung tanpa henti karena orang yang memilikinya pasti memiliki pengaruh besar dan takkan memberikannya begitu saja. Jika mereka berdua gagal, maka masternya mungkin saja tidak memiliki kesempatan lagi, dan masternya bisa membuka titik merdian utama mereka sebagai bekal mencari bahan terakhir untuk menyembuhkannya. Terkait herbal yang digunakan dalam membuka merdian utama itu, maka mereka berdua akan menggantinya karena bahannya tidak terlalu sulit didapatkan. Siapa sangka Kofu menyetujuinya, dan dia juga tak boleh kehilangan mereka berdua saat mencari ginseng salju langka tersebut. Di sana Aiko meminta Sun Ji untuk lebih dahulu membuka merdian utamanya, tapi dia ingin Aiko dulu karena dialah yang mengusulkannya. Tapi Aiko memaksanya untuk lebih dahulu karena dia adalah seniornya, dan selagi merdiannya dibuka maka dia akan turun gunung mendapatkan herbal tambahan. Mereka akan bergantian dan mengganti herbal yang masternya gunakan, dan saat selesai maka mereka akan mencari ginseng salju legendaris. Beberapa saat kemudian, Sun Ji telah kembali dan dia telah mengumpulkan semua herbal dan semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dia mendapatkannya setelah melewati pertarungan yang mengerikan, bahkan tubuhnya dipenuhi tancapan anak panah. Akan tetapi saat tiba di dalam gua dia menemukan hal yang sangat mengejutkannya, di mana kepala masternya telah tergeletak di sana menunjukkan dia telah dihabisi. Siapa sangka orang yang melakukan itu adalah Aiko, dan dia senang melihat Sun Ji telah kembali. Walau terluka parah, tapi Aiko masih bisa tertawa padanya. Sun Ji yang melihat itu melemparkan ginseng yang susah payah diperolehnya untuk menolong sahabatnya. Tapi semuanya sudah terlambat dan Aiko takkan bisa bertahan lama. Aiko tahu jika sejak awal masternya takkan melepaskan mereka dan hanya memanfaatkannya untuk sembuh lalu menyerap energi mereka, dan sebelum itu terjadi maka Aiko menyerangnya dengan memanfaatkan tubuh Kofu yang melemah. Sun Ji dapat merasakan jika semua merdian Aiko telah hancur dan energi iblisnya telah lenyap sepenuhnya, menunjukkan sejak awal dia sudah siap mengorbankan dirinya. Untuk pertama kalinya Sun Ji merasa sesak hingga meneteskan air mata atas sahabatnya. Sekarang dia hanya perlu menemaninya sampai Aiko menghembuskan napas terakhirnya, dan di sela itu Aiko akan mengatakan kenapa dia memilihnya untuk hidup.
Karena Sun Ji berasal dari biro pengawalan yang dibawahi oleh Sekte Harimau. Aiko pun mengungkapkan jika dia adalah anggota terakhir yang masih hidup dari sekte yang hancur tersebut. Sun Ji bahkan memberitahu jika pemimpin sekte dan nyonya adalah orang yang baik saat dia bekerja di sana. Saat mendengar itu, maka Aiko mulai memandang Sun Ji seperti keluarganya karena dialah satu-satunya orang yang berbicara penuh kasih sayang tentang orang tuanya. Aiko merasa inilah saatnya dan dia tidak memiliki penyesalan apapun telah melakukan ini. Jika ada kesempatan dia berharap agar Sun Ji membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan sektenya. Pada kehidupan kedua ini, maka Sun Ji takkan membiarkan dendam tersebut ada. Pertama, dia harus mencegah kehancuran klan itu, dan untuk melakukannya, maka dia akan masuk ke sana. Beberapa saat kemudian, Sun Ji turun dari kudanya untuk bertanya pada seorang pejalan kaki. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung bertanya kepada orang yang ditemuinya. Namun orang ini malah bersikap buruk disebabkan raut wajah bocah di hadapannya seakan menghinanya. Tindakan itu membuat pria ini dalam masalah dan jika Sun Ji tidak membutuhkannya maka dia pasti sudah menghabisinya. Jika ingin tetap hidup maka sebaiknya dia menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Yang benar saja Sun Ji telah menghajar orang itu dan dia mengakui sudah lama tidak berkunjung di tempat ini dan ingin tahu apakah rumah di depan sana adalah milik Sekte Harimau. Sun Ji pun lanjut menanyakan nama pemimpin sekte serta istrinya bahkan nama putra mereka. Akan tetapi Sun Ji sangat dikejutkan karena mereka tidak memiliki seorang putra bernama Aiko. Dia pun mulai memikirkan segala kemungkinan di mana dia kembali ke dunia yang realitasnya berbeda dari yang diketahuinya. Tapi hal itu tidak mungkin karena selama ini semua kejadian yang dialaminya persis yang diketahuinya dan dia mengancam agar orang ini memberitahu yang sebenarnya. Jika dia pergi ke dalam sana dan menemukan pria yang bernama Aiko maka dia akan menghabisinya bahkan membasmi seluruh anggota keluarganya. Lalu pria ini berteriak karena Sun Ji tidak memberikan giliran bicara padanya. Di mana yang dimaksudnya adalah Aiko bukanlah seorang pria melainkan gadis cantik yang bahkan belum menikah dan pemimpin sekte tidak memiliki seorang putra. Informasi ini tentu saja sangat mengejutkan Sun Ji karena dia bahkan tak pernah menduganya. Dia tidak dapat menyembunyikan raut wajahnya, bahkan dia enggan mempercayainya. Jika Sun Ji menunjukkan token yang dibawanya, maka dia pasti diperbolehkan masuk ke dalam sekte dan langsung mengkonfirmasinya, tapi hal itu akan mempengaruhi perjalanannya. Maka dari itu dia harus memikirkan cara lain agar tidak terlalu mencolok. Di saat yang sama seseorang tiba-tiba saja muncul di hadapannya bahkan menganggapnya seorang gelandangan yang kabur padahal dia seharusnya membersihkan kandang kuda. Tanpa pikir panjang orang itu langsung menyeretnya masuk begitu saja dan Sun Ji paham ada kesalahpahaman di sini tapi dia memutuskan masuk dengan cara ini. Saat tiba di dalam pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Wotu dan dia memiliki tugas untuk mengatur kandang kuda dan yang perlu dilakukan oleh Sun Ji adalah membersihkan kotoran serta memberikan makan pada kuda-kuda itu. Walau ini pekerjaan yang cukup buruk, tapi Wotu meminta Sun Ji untuk bersyukur karena ini lebih baik dibandingkan tidak memiliki rumah. Hanya saja Wotu merasa ada yang tidak beres dengan bocah di hadapannya karena dia tidak merespon apa yang dikatakannya.
Lalu dia berteriak dan menegaskan jika pemimpin sekte tidak membutuhkannya, tapi dia merasa kasihan pada seorang anak gelandangan jadi membawanya ke tempat ini, jadi dia seharusnya membalas kebaikan itu dengan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Walau Wotu terus mengoceh, tapi perhatian Sunji tertuju pada yang ada di belakangnya. Yang benar saja seekor kuda malah mengamuk, bahkan menghancurkan tempatnya. Serangan itu membuat Wotu mengalami luka dan terjatuh di sana. Tak hanya itu, kuda tersebut terlihat terus menginjaknya. Keributan itu memancing orang-orang untuk berkumpul, sehingga menjadi pusat perhatian. Di sana juga terlihat dua orang yang tertawa, karena seperti dugaannya kuda tingkat tinggi masih saja sudah diurus, bahkan satu pengurus kuda terluka. Namun pria ini tidak peduli pada hal itu karena baginya pengurus kuda itu tidak lebih baik dari binatang. Para pengurus kuda lainnya sangat kesal pada bocah mesum dari rumah bangsawan klan Zhao datang ke klan ini lagi. Di masa lalu Sunji mendengar tentang orang itu dari Aiko, di mana dia adalah dalang di balik jatuhnya sekte harimau. Tuan muda klan Zhao ini bahkan merasa hanya melihat orang-orang rendahan itu membuat bajunya terasa menjadi kotor. Di saat yang sama pemimpin sekte segera datang karena dia mendengar adanya seorang tamu. Sosok ini adalah Genan, pemimpin sekte harimau, dan ingin tahu apa yang membawa tuan muda klan Zhao berkunjung. Pria ini pun memberikan rasa hormatnya, dan dia hanya memiliki satu alasan: kekediaman ayah mertuanya. Dia hanya ingin bertemu dengan calon pengantin masa depannya. Hanya saja dia tidak pernah ingat mengizinkan pernikahan itu. Pria ini membenarkan hal itu, tapi saat Aiko berusia 16 tahun maka pernikahannya pasti akan berlangsung. Ucapan itu membuat Genan sangat kesal dan ingin menghajar tuan muda klan Zhao di depannya. Lalu pria ini memberitahu belakangan ini orang-orang sudah membicarakan tentang pernikahan mereka, bahkan anak-anak desa menyanyikan lagu untuk merayakannya. Tapi Genan berasumsi jika dia sendirilah yang menyebarkan rumor itu hanya untuk menghancurkan masa depan putrinya. Anggapan itu membuat Taitan tertawa karena candaan calon mertuanya telah keterlaluan, padahal klan ini jauh lebih kecil dibandingkan klannya, jadi hal ini akan menguntungkan calon mertuanya. Ucapan itu sama saja dengan penghinaan dan Genan benar-benar tak bisa menahannya lagi. Di saat yang sama Aiko datang dan langsung saja meminta Taitan agar mencari wanita lain karena dia tidak menyukainya. Taitan yang melihat calon pengantinnya sangat terkesan dan siapapun tahu betapa bahayanya sebuah rumor, dan jika menolaknya maka masa depan Aiko bisa saja tidak mulus lagi. Akan tetapi Aiko tidak peduli pada hal itu, dan bagaimanapun dirinya takkan sudi menikahinya. Taitan tak menyangka ayah dan anak itu masih saja bersikap arogan padahal sekte mereka sudah hampir bangkrut. Tapi melihat kecantikan calon pengantinnya sudah lebih dari cukup untuk hari ini, dan mereka berdua sebaiknya menuju ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Dia juga yakin jika bawahannya pasti paham kenapa dirinya sangat terobsesi dengan Aiko. Konon orang-orang mengatakan jika kecantikannya bisa menjatuhkan sebuah negara dan dia akan mendapatkan Aiko apapun yang terjadi. Baginya wanita cantik yang tidak memiliki kekuatan maupun uang takkan bisa mengelak dari genggamannya. Penjaganya tertawa karena tuan mudanya sangat licik seperti biasanya dan tak ada wanita yang tak bisa didapatkannya. Namun saat ingin pergi kudanya malah tidak bergerak, padahal kuda ini adalah kasta tinggi yang mahal.
Yang benar saja kuda itu malah tumbang dan menjatuhkan Taetan yang berada di atasnya. Siapa sangka dalang dari kuda itu adalah Sun Ji yang telah mengambil livernya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun menggunakan teknik khusus. Ini merupakan pelajaran pertamanya dan Sun Ji yakin jika penyebab semua masalah yang terjadi dalam klan harimau dimulai dari Taetan. Aiko juga pernah mengatakan jika jatuhnya klannya disebabkan perebutan kekuasaan dengan klan Zhao. Tapi Taetan pastinya merupakan sosok yang menarik benang permusuhan di balik bayangan dan Aiko pasti menyadari hal tersebut. Maka dari itulah dia menganggap kecantikannya sebagai sebuah kutukan. Sekarang semua teka-teki telah terjawab, begitupun alasan wajah Aiko yang rusak. Di mana dia membakar wajahnya sendiri dan Sun Ji tak perlu ragu membalaskan dendam saudara seperjuangannya. Mulai dari sekarang dia akan bergerak dan menghancurkan klan Zhao. Malam hari pun tiba dan Sun Ji mendatangi sebuah tempat yang di depan pintunya memiliki tanda larangan. Meski begitu tempat ini adalah sebuah toko peralatan pertanian dan dia sudah lama tidak datang ke sini. Saat masuk seseorang bertanya siapa dirinya yang memasuki tempat ini padahal sudah ada tanda larangan di depan pintu. Saat memperkenalkan namanya, maka Pak Tua ini menjawab jika dia tak mengenal namanya dan dia juga telah pensiun. Tapi Sun Ji sudah mengetahui hal tersebut dan dia hanya ingin pria tua di depannya untuk membuatkannya sebuah palu. Tak hanya itu, dia meminta palu itu dibuat dengan berat yang tidak normal hingga mengejutkan pria ini. Penempa ini pun menatap tajam karena palu seperti itu takkan bisa digunakan untuk memukul paku dan Sun Ji sejak awal tidak ingin memukul hal seperti itu, tapi sesuatu yang lebih menyenangkan. Tak hanya itu, dia juga menginginkan sebuah senjata yang berat jenis tombak terbaik. Lalu Pak Tua ini malah memukul sesuatu hingga tempatnya menjadi sangat kacau. Yang benar saja dia menunjukkan sebuah senjata terbaik yang dimilikinya dan dibutuhkan sehari untuk menajamkannya. Sun Ji tidak keberatan akan hal itu dan dia lanjut menanyakan apakah Pak Tua di depannya memiliki senjata kecil dan tajam. Untuk kedua kalinya Pak Tua ini memukul sesuatu dan kali ini tepat pada benda yang diduduki olehnya. Yang benar saja tempat duduk itu berisi duri kecil yang sangat tajam dan cocok untuk digunakan senjata tersembunyi maupun perangkap. Saat Pak Tua ini menanyakan di mana dia harus mengirim benda-benda itu, maka Sun Ji menegaskan jika dia akan mengambilnya sendiri. Tapi Pak Tua ini ragu karena perlengkapan sebanyak itu sangat mahal untuk seorang bocah. Sun Ji mengerti dan dia ingin mendengar berapa harga yang diinginkan olehnya. Lalu Pak Tua ini mengungkapkan jika 3 hari yang lalu putrinya telah meninggal. Maka dari itu dia ingin tahu apa ada cara untuk membawanya kembali. Alasan dia mengatakan itu karena aroma darah sangat pekat pada tubuh Sun Ji, sehingga dia menduga dirinya adalah hantu. Dia tidak membutuhkan uang dan hanya menginginkan kematian orang yang merenggut putrinya. Sun Ji mengerti dan harga itu adalah keahliannya, bahkan lebih mudah melakukannya dibandingkan mendapatkan uang. Pak Tua ini berteriak agar Sun Ji mengetahuinya dengan baik jika ada 4 dari mereka dan berasal dari Sekte Dao. Namun Sun Ji meminta Pak Tua itu tidak perlu memberitahu musuhnya karena dia sudah cukup mengetahui sektenya. Daripada sibuk mencari nama itu di antara mereka, maka dia hanya perlu menghabisi seluruh orang-orang dalam Sekte Dao.
Sebelum pergi Sun Ji menanyakan apakah Pak Tua itu memiliki jubah dan racun. Permintaan itu membuatnya tertawa karena dia tak tahu kenapa bocah di depannya seperti sangat mengenalnya padahal di depan hanya tertulis toko pertanian. Dia pun memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sun Ji menunjukkan jika tempat ini bukanlah toko biasa. Jubah itu adalah milik dari orang yang menghabisi 72 nyawa, sedangkan toples di lantai berisi beberapa racun mematikan dari suku Mao meskipun dia sendiri belum pernah memeriksa keasliannya. Tanpa pikir panjang Sun Ji membuka penutupnya dan menyebutkan jika Pak Tua di depannya telah tertipu. Meski begitu dia tetap akan menggunakannya karena racun itu tetaplah dapat berguna walau tidak sekuat racun suku Mao. Dia akan mengambil pesanannya besok dan Pak Tua itu sebaiknya mulai mengasah tombaknya karena dia pasti menyelesaikan pembalasan dendam yang diinginkannya. Kemudian Sun Ji terpikat pada sebuah tulang yang ada di sana dan dia memulai ide yang menarik. Dikarenakan tak ada senjata maka dia akan menggunakan tulang itu saja untuk menghajar Sekte Dao. Setelah Sun Ji pergi pria tua ini menganggap pertemuan ini sangatlah aneh dan dia mulai berpikiran jika bocah itu mungkin memang hantu. Tapi entah dia adalah hantu maupun bukan semuanya tidak masalah selama dendam putrinya terbalaskan bahkan dia tak keberatan menukar hidupnya. Beralih ke gerbang Sekte Dao di mana beberapa penjaga berada di sana. Lalu mereka melihat seseorang berjalan ke arahnya dengan seorang diri. Mereka tak menyangka kedatangan seorang bocah dan menganggapnya telah tersesat bahkan mengusirnya karena benda yang dibawanya memiliki aroma yang buruk. Akan tetapi Sun Ji tak perlu menjawab pertanyaan itu, dan langsung saja menyerangnya. Dia kembali menunjukkan jika dirinya adalah sang iblis sejati dan malam ini akan menjadi malam yang akan memuaskannya. Dalam waktu singkat beberapa penjaga itu telah dikalahkan dan Sun Ji menganggap tulang yang dibawanya cukup berguna. Sebagai seorang prajurit Sun Ji membiarkan Sekte Dao melarikan diri dalam perang dan serangan balik mereka menghabiskan banyak nyawa dari pasukan yang bersamanya. Tapi sekarang dia akan menghapus keberadaan Sekte Dao malam ini, dan tak ada yang tersisa lagi. Tiap langkah dan tiap musuh yang ditemui oleh Sun Ji maka mereka semua akan berakhir tergeletak tak bernyawa. Dia menghabisi mereka yang datang dengan mudah, dan semuanya meremehkannya karena dia hanyalah bocah. Tapi meremehkannya merupakan sebuah kesalahan dan mereka semua mati. Di saat yang sama beberapa orang kuat dalam Sekte Dao muncul dan dia tak menyangka keributan ini disebabkan oleh seorang bocah. Mereka berempat sedang istirahat dan pemimpin sektenya juga sedang bertemu dengan seorang tamu, maka mereka akan menyingkirkan masalah ini secepat mungkin. Sun Ji cukup yakin jika mereka berempat adalah pasukan elit dalam Sekte Dao dan sungguh beruntung karena mereka berkumpul sekaligus. Ucapan itu membuat salah satu dari mereka mencoba untuk memberi pelajaran pada Sun Ji, tapi tendangan Sun Ji lebih cepat menjangkaunya. Pria ini merasakan rasa sakit yang luar biasa karena kedua telurnya telah pecah. Selanjutnya Sun Ji melesat ke arah mereka bertiga dan mereka pun bersiap menyambutnya. Hanya saja Sun Ji memiliki kecepatan yang dapat ditingkatkan dalam waktu singkat hingga orang ini tak dapat menghindari colokan matanya. Dia pun melewati orang itu setelah membuatnya buta. Kemudian dua elit lainnya menyerang secara bersama untuk mengatasi bocah aneh di hadapannya.
Tapi Sun Ji malah memutuskan melemparkan tulang yang ada di tangannya. Tulang itu melesat hingga mengenai targetnya dengan sempurna dan cara bertarung licik ini sangatlah tidak terduga. Saat tulang miliknya berada di udara, maka dia melompat untuk menangkapnya. Tapi Sun Ji enggan mendarat begitu saja, di mana dia mengincar lawan yang telah dibutakannya. Kemudian dia menghabisinya tanpa ampun karena membuatnya buta tidaklah cukup. Sementara itu pria yang masih kesakitan atas pecahnya telur miliknya dipenuhi amarah yang disertai tangisan. Lalu dia memaksakan dirinya untuk bangkit dan menangkap Sun Ji. Dia adalah seorang petarung yang mengandalkan cengkeramannya dibandingkan penggunaan senjata. Tapi Sun Ji malah memanfaatkan pot besar di sekitarnya untuk merusak ritme serangan musuhnya. Serpihan dari pot yang hancur itu benar-benar telah melukainya hingga dia sulit melihat. Sun Ji yang tak kenal ampun tak mengerti kenapa pria itu bersantai padahal pertarungan ini takkan berakhir tanpa kematiannya. Pemandangan ini mengejutkan yang lainnya karena cara bertarung tersebut sangatlah di luar kata normal. Dia belum pernah melihat seseorang yang bertarung dengan brutal seperti ini, bahkan menggunakan sebuah tulang sebagai senjatanya. Hanya satu yang dipikirkannya di mana bocah di hadapannya adalah monster maupun iblis yang nyata. Sekarang dia mengangkat pedangnya, tapi seluruh tubuhnya gemetar ketakutan akan yang dihadapinya. Saking takutnya dia tidak berusaha menghindari pukulan Sun Ji dan hanya menerimanya. Satu serangan itu menghancurkan dinding dan pria ini tumbang dengan satu serangan saja. Lalu dia menanyakan siapa yang mengirimnya dan dendam apa yang dibawanya. Sun Ji pun menegaskan jika orang itu adalah si penempa besi, dan meski begitu dia memang berniat untuk menghancurkan Sekte Dao dan hanya melakukannya lebih cepat dari rencana. Sekarang dia sudah menyelesaikan apa yang diminta oleh Pak Tua itu dan jiwa-jiwa dari semua korbannya mulai keluar dan akan menyatu dengannya sebagai sumber kekuatannya. Tapi malam ini belum berakhir karena melenyapkan Sekte Dao haruslah bersama dengan pemimpinnya.